sabar. Bukan nggak kebagian, udah nyampe depan, nggak boleh di-stop kan? Kalau begini nggak usah dikasih kupon begini. Orang tua Mahesa Junaidi dan Rizky Syaputra tak pernah menyangka pesta sembako di pusat ibu kota berakhir duka. Nahas menghampiri kedua bocah berusia 10 dan 12 tahun itu saat acara bagi sembako Sabtu 28 April lalu berujung ricuh. Kronologi kejadian anak saya sama kendaraan saya hilang di mana, kan saya juga kendaraannya hilang. Lagi nyari anak saya berangkat, orang tua tidak tahu. Saya kerja, mamanya ke rumah sakit. Kalau harapan dari keluarga sendiri gimana? Kalau saya sudah ikhlas, sama istri juga sama keluarga besar sudah mengikhlaskan. Mungkin ini memang jalan Allah ya kan, sudah takdir anak saya. Nggak taunya dari belakang ada orang banyak, ngedorong saya nih, pada dorong-dorongan. Nah, Rizky jatuh. Udah Rizky jatuh, kakinya keinjak, nggak bisa berdiri lah kaki anak saya, ya kan? Akhirnya saya angkat, saya pinggirin ke bawah pohon di sana. Saya minta tolong sama orang di situ. Mas, minta tolong dong, anak saya ini kejang. Ya, pas udah yang mau kelima orang, baru dia bilang apa? Maaf Bu, saya mau ke sana dulu. Aduh, saya nangis. Nah, ditarakan, langsung ditangani. Giliran jam 4.35 meninggal. Saya bingung, ngomongnya katanya tidur. Dokter bilang Rizky lagi tidur ya Bu, lagi enak tidur, jangan diganggu. Kedua korban diduga mengalami dehidrasi dan terinjak kerumunan saat mengantre makanan. Mahesa wafat Sabtu malam sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Rizky meninggal keesokan harinya di Rumah Sakit Tarakan. Sejatinya acara Untukmu Indonesia adalah acara keagamaan yang melibatkan massa lintas agama. Namun ada yang janggal perihal perizinan. Panitia merevisi surat izin beberapa kali. Kegiatan pasar murah berubah menjadi acara pentas tari. Soal dugaan pencatutan logo DKI pun sempat menjadi kontroversi. Dan ini menjadi evaluasi kita agar ke depan setiap kegiatan itu memiliki satu tingkat kedisiplinan yang tinggi, karena mereka izinnya itu adalah tari tapi menyusupkan membagi sembako gratis yang akhirnya menjadi fatal sekali. Terus selanjutnya izin pemakaian lokasi dari UPT Monas pun sudah dikeluarkan. Jadi ini yang paling final. Pergub 186 pasal 6, kalau salah satu persyaratannya tidak dipenuhi maka tidak akan keluar izin lokasi. Sudah jelas. Ya. Jadi kalau masalah perizinan, menurut hemat pendapat kami sudah memenuhi di pergub tersebut. Ya, sampaikan saya ini mudah-mudahan diusut tuntas ya Pak. Saya orang susah ya Pak ya, tolong diusut ya Pak. Saya juga nggak mau anak saya tuh nyawanya nggak ada yang jual ya Pak ya. Nah itu aja Pak, diusut tuntas begitu aja Pak lah ya. Heboh saling lempar tanggung jawab tiba-tiba senyap sesaat. Pihak keluarga korban memutuskan mencabut laporan. Namun yang mengejutkan, kuasa hukum keluarga korban tak dilibatkan dalam proses perdamaian 5 Mei silam. Kuasa hukum lantas berpindah tangan tanpa sepengetahuan kuasa hukum pertama. Sama saya aja ya, karena ibu udah kecapean. Kalau yang dituntut si ibu dengan kami ini, dia justru menghilangkan tuntutan. Karena si ibu ini telah mengikhlaskan, dia merasa ini sebagai sebuah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya dia pun telah menerima permintaan damai, berislah gitu ya dengan pihak sana. Jadi justru ke sini menghilangkan tuntutan yang semula diajukan gitu loh. Meski sempat membantah perihal keterkaitan kematian 2 bocah dengan acara pembagian sembako, pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan. Ketua Panitia Untukmu Indonesia, Dev Susanto kemarin memenuhi panggilan pihak berwajib. Kejadian yang di Monas ya, itu penyidik ya masih berjalan melakukan penyidikan dan kita nanti akan mengetahui secara komprehensif seperti apa. Ibunda Rizky Syaputra, Komaria, mengaku lelah. Ia memilih pasrah dan menyerah pada tuntutannya. Demikian luas hati seorang ibu. Ia memilih ikhlas atas tragedi di Monas yang telah merampas nyawa buah hatinya.
Namun Isla Ibu Komaria menyisakan sejumlah tanda tanya. Ada apa sebenarnya di balik ikhlas sang ibunda? Indonesia Lawyers Club malam ini hadir dengan tema Tragedi Monas, di balik ikhlasnya ibu korban, dengan narasumber mantan pengacara keluarga korban M. Fayyad, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik, pengamat politik Rocky Gerung, budayawan Ridwan Saidi, Kepala UPT Monas Pemprov DKI Munjirin, Karopenmas Polri Brigjen Polisi M. Iqbal, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Argo Yuwono, Dirut RSUD Tarakan Togi Asman Sinaga, pengacara Forum Untukmu Indonesia Martin Luki, pengacara Forum Untukmu Indonesia Henry Indraguna, anggota Komisi Hukum DPR RI fraksi PDIP Masinton Pasaribu, anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, pengacara keluarga korban Irfan Iskandar, Ibu almarhum M. Rizky Saputra Komaria, kakak kandung almarhum Rizky Saputra M. Adi Ashkari, Ketua RT Sujiwanto. Hadirin pemirsa, inilah Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita ketemu lagi malam ini dalam episode Tragedi Monas, di balik ikhlasnya ibu korban. Sebelumnya saya minta aplaus lebih dulu buat penyanyi senior yang sangat terkenal pada masanya, Kus Endratmo. Ya, sama-sama. Pemirsa, kenapa kasus ini akhirnya kita angkat di ALC? Saya teringat dengan buku Blood Trial karangan Hakim Gerard Senidi dan Christine. Dalam buku tersebut pada halaman 24 kalau nggak salah, itu ada cerita tentang jaksa Raisa Sugarman. Raisa itu jaksa yang selalu menuntut peristiwa pembunuhan. Dia membayangkan dirinya mewakili korban-korban pembunuhan yang tidak lagi bisa bercerita tentang dirinya. Korban-korban pembunuhan yang diam dan beku.
Dan pembunuhan seperti itu, kematian seperti itu bagi Risa tidak bisa dibiarkan tanpa ada yang berbicara, tanpa ada yang mengenang. Karena itu dia selalu tampil untuk menuntut perkara pembunuhan. Kematian dua anak Rizky dan Maesa 13 dan 10 tahun bukan karena pembunuhan, tapi kematiannya karena tragedi, yaitu rebutan sembako atau antrian sembako di Monas. Kedua anak yang tak berdosa tersebut tentulah tidak akan ikut antri bersama ratusan ribu orang dewasa lainnya kalau dia adalah anak dari orang yang berkecukupan. Tapi keduanya adalah anak dari orang tua yang tak berpunya. Kemiskinan adalah kejahatan yang paling jahat, kata Mahatma Gandhi. Karena itulah malam ini saya tampil mewakili dua bocah yang kini tidak bisa bersuara lagi. Untuk pertama saya tentu akan bertanya kepada ibu korban. Ibu korban minggu lalu sempat kami undang ke TV One untuk diwawancarai di TV One. Dan malam itu beliau sangat menyesalkan apa yang terjadi dan bahkan berkali-kali minta supaya panitia dituntut. Tapi menarik, hari terakhir kita dengar ibu korban malah mencabut pengaduannya ke polisi. Mungkin ibu korban, ibu Komariah, bisa menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Ya, bagaimana awalnya kejadian yang ibu lihat dengan mata kepala sendiri tersebut? Oh, kejadian yang di Monas itu? Ya. Ya, pertama Rizky itu saya ajak muter-muter sebelum mengambil sembako itu. Udah begitu, sayanya mau keluar nggak bisa ya, karena nggak tahu jalan. Udah begitu, saya balik lagi, saya ngantri nasi lah. Anaknya minta makan. Langsung saya ke situ, adanya di belakang Pak, di belakang itu stand. Di situ sepi, cuma ada 8 apa 10 orang. Sudah begitu saya ngantri situ, nggak taunya di belakang ada orang banyak, rombongan itu. Sudah begitu saya kedorong dari belakang, anak saya masih saya bisa pegang. Itu ibu bukan antri beras ya? Nah, tapi antri untuk saya makan. mau ngantri makan karena anak saya minta makan. Itu akhirnya saya ngantri situ di belakang. Ada orang gerombolan situ banyak, saya kedorong. Nah, saya udah kedorong, anak saya pegang kan nggak jatuh. Dari depan main dorong aja, jatuh anak saya. Udah begitu, anak saya udah jatuh begitu, orangnya bilang, lu ngapain lu ngantri-ngantri bawa anak kecil gitu. Saya bilang, saya mau makan anak saya, emang nggak boleh. Boleh lah, tapi lu aja ngantri anakku jangan gitu. Udah gitu, iyalah. Udah gitu anak saya udah jatuh, keinjak. Nah keinjak langsung saya dorong orang
Langsung ke depan saya dorong lagi, takut keinjak, semua nginjak anak saya, tapi saya nggak mau, saya angkat. Udah saya angkat, saya amanin di bawah pohon, saya duduk di situ. Nah udah begitu, anak saya kejang. Nah udah kejang begitu, saya minta tolong. Ada berdarah atau apa enggak? Enggak, cuma muntah-muntah. Muntah-muntah. Iya, saya minta tolong sama di situ orang, nggak ada yang nolong. Panitia? Nggak ada. Nah terus ada seorang abri lewat. Ibu itu teriak, "Pak, tolongin anak ibu ini, Pak. Lagi kejang, Pak, tolong." Langsung sama dia dibawa. Dibawa langsung ke tim kesehatan karena jalannya jauh. Ada temannya naik motor. Nah saya naik motor deh situ. Nah udah naik motor langsung ke tim kesehatan. Dari tim kesehatan itu, di situ anak saya dibaringkan, dikasih oksigen. Udah dikasih oksigen langsung, di sini nggak ada infusan Bu, gimana ini? Muntah lagi anak saya. Sudah, saya rujuk aja Bu ya. Ya udah, nggak apa-apa, dirujuk langsung, pakai ambulan langsung ke rumah sakit Tarakan. Yaitu sampai di Tarakan anakku itu ditidurkan langsung, dikerjain sama dokter itu langsung. Ya masih sadar dia, alhamdulillah. Dia bisa bilang mama. Ya udah Rizky, kamu cepat sembuh, nanti kita pulang ya. Dia tanya abangnya, "Aa, mana?" Belum datang, nanti kalau sebentar lagi datang. Langsung sudahlah itu. Masih sadar. Pas sudah sore, anak saya udah nggak sadar lagi, matanya udah nggak bisa ngedip. Saya bilang, "Dok, tolong dok, anak saya gimana ini?" "Lagi tidur Bu, tenang aja." Ya udah tidur. Dia datang jam 5. Sudah dia datang, dokter bilang, "Gimana dedeknya, kasih makan?" Saya bilang, "Kasih makan, ada nasi di kolong itu." Nggak taunya suruh kasih itu, selang itu panjang-panjang itu. Nah, selangnya sudah masuk hidung. Sudah selangnya masuk hidung. Gue bilang, "Udahlah, dedeknya lagi tidur." Sudah begitu ya, sudah. Langsung dikerjain lagi, masuk lagi selang dari mulut. Saya ngelihat nggak tega saya. Saya pingsan terus di situ, ada berapa kali saya pingsan. Udah saya nggak tega lah. Akhirnya jam 2 malam dipindahkan itu si Rizky ke ruang picu. Nah, sudah di ruang picu, sudah tuh kata dokter, "Udah Bu, tenang aja, Rizky-nya sudah bisa melek." Meleknya nggak ngedip-ngedip. Akhirnya udah tuh saya baca-baca terus ya ayat suci Al-Quran itu saya. Udah pas jam 4 pagi saya dipanggil. "Ada apa Dok?" "Sini Bu." Nggak taunya anak sayanya jantungnya dia turun naik. Nah udah begitu dijelaskan sama dokter, "Bu, ibu harus ikhlas. Anak ibu ini begini ya." "Iya Dok." Jam 4.35 meninggal anak saya. Ya itulah, saya sedih Pak. Bagaimana ya? Udah Pak. Ibu akhirnya didatangi oleh panitia kapan? Panitia apa tuh Pak? Panitia yang bagi-bagi sembako. Oh enggak ada. Enggak ada yang datang. Enggak ada. Ada ke rumah ya. Ya. Relawan Merah Putih. Dia ngomongnya gitu. Ya. Iya. Apa dia bilang? Dia bilang katanya, "Bu, saya turut berduka cita ya Bu ya." "Iya Mas, terima kasih." Saya bilang gitu. Udah itu aja. Dia nggak bilang bahwa dia panitia? Oh nggak bilang apa-apa. Dia cuma relawan aja saya gitu. Lah katanya ada yang kasih santunan ke ibu waktu itu. Santunan ada. Hari apa itu? Ya waktu hari Senin ya. Senin ya? Iya Senin. Itu dari mana? Santunan dari mana? Itu dari Bajis. Terus dari relawan Merah Putih juga kasih. Ya. Terus pada datanglah Pak Lurah ya, Wakil Gubernur. Terus apa tuh Bapak Wali Kota, tapi perwakilannya yaitu pada datang ya. Alhamdulillah saya bilang saya dibantu. Ya udah begitu aja.
Dari panitia tidak ada sama sekali? Nggak ada. Sampai sekarang? Belum. Lah, kemudian Ibu mengadu ke polisi? Iya, saya dibawa sama Bapak Payet. Payet, pengacara iya, ya? Iya, sama LMK di rumah. Iya, itu aja. Dibawa ke polisi? Iya. Terus lapor? Lapor saya bilang, gimana ini? Saya bilang, saya sih nggak nuntut, cuman ya begitulah, bagaimana gitu kan. Nah, ya saya kan orang kagak punya, gitu aja. Kalau Rizky meninggalnya biasa aja sih, saya nggak kemana-mana lah, ya kan. Karena adanya di situ, masuk rumah sakit, ya itulah. Terus kenapa belakangan Ibu mencabut kuasa Ibu dari Fayet? Iya Pak, saya tuh diuber-uber wartawan terus Pak. Saya capek Pak. Diuber-uber wartawan? Iya, suruh wawancara lagi saya capek. Lah suruh dong Fayet yang menjawab. Ya, Pak Ayatnya kan jauh, emangnya ada di rumah saya. Ya itulah, udahlah. Kenapa Fayetnya yang Ibu cabut? Ibu diuber-uber wartawan? Iya, nggak tahu juga deh. Nggak tahu saya mah itu. Saya diuber-uber wartawan, saya capek, udah saya sakit deh. Saya pingsan terus, ya itulah jadinya. Saya udahlah, saya takut kalau Rizky makamnya dibongkar. Makanya saya udahlah, cabut aja deh tuntutannya. Saya juga nggak bisa apa-apa. Saya udah ikhlas anak saya meninggal. Kemungkinan itu udah takdir Allah. Itu aja Pak, itu ya. Baik, sekarang pengacara Ibu siapa? Pengacara saya ini sebelah. Pak Irfan? Ya. Ibu kenal di mana Pak Irfan ini? Ya, saya mah agak kenal. Lah dia datang sendiri. Datang sendiri? Lah iya. Terus apa dia bilang ke Ibu? Ya, dia bilang, ya begitulah. Kita katanya mau bantu Ibu. Karena Ibu kan mau mencabut tuntutan. Iya, saya udah capek. Saya nggak mau diuber-uber lagi. Udah gitu aja Pak. Loh kenapa nggak Fayet Ibu suruh cabut tuntutan? Payet mah nggak nyabut tuntutan. Lah Payet mah ya diem baik. Iya. Kita kagak ketemu lagi Payet di situ. Lah ada orang yang datang lah. Kalau Ibu mau nyabut tuntutan, ya saya mau lah. Saya capek didatangin orang terus. Orang-orang pikir saya ini selebritis, ya kan? Padahal mah saya mau orang miskin, boro-boro selebritis. Minimal nama Ibu sekarang dikenal orang, Ibu Komaria. Alhamdulillah saya orang jelek ya Pak ya. Orang jelek, tapi-nya masuk TV Pak. Lah. Jadi anak Ibu sekarang berapa orang? Anak saya tinggal 3. Tinggal 3? Iya. Laki-laki 3 aja? Lelaki 2 nih, adik sama dedek. Sama Rizky kan udah nggak ada. Yang satunya perempuan di Tambun. Lah suami Ibu baru meninggal? Suami saya meninggal udah 7 bulan. 7 bulan yang lalu? Iya. Lah Ibu bagaimana ngidupin anak-anak ini sekarang? Ya saya mah mulung Pak. Mulung botol. Botol aqua. Iya, saya mulung aja dah. Nggak maling ini Pak ya. Halal itu mah Pak. Baik Bu, mungkin ada kakak kandung korban di sini, Adi Askari. Iya, ini Adi Pak. Ada yang mau ditambahkan dari keterangan ibunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf juga, ibu saya tidak bisa lama-lama di sini Pak ya. Ya nggak apa-apa. Dikarenakan ibu saya juga lagi sakit. Ya. Dan saya juga berterima kasih untuk Bapak Irfan dan Bapak Adwin. Baik, waktu kejadian Adi ada di mana? Kalau waktu kejadian saya tidak ada di TKP Pak. Adanya di mana? Saya lagi di kerjaan. Adi kerja apa? Saya sebagai OB. OB? Iya. Di kantor? Di PT Baja Mandiri Sejahtera Jaya. Jadi baru tahu kapan setelah selesai kerja?
Baru taunya sekitar jam 1-an. 1 siang? Iya, itu dapat SMS dari ibu. Terus adik langsung pulang? Langsung jemput ibu ke Monas. Tapi di Monas udah tidak ketemu. Nggak ketemu? Tidak ketemu. Terus dikasih tahu ke rumah sakit? Dikasih tahu lagi sama orang lagi, ditelepon bahwa adik saya ada di rumah sakit Tarakan. Baik, kalau Adi udah mau ajak ibunya pulang, kami persilakan. Kalau memang kurang sehat, walaupun di sini kita sebetulnya siapin kamar untuk ibu kalau bersedia. Iya, Pak. Baik, kita rehat dulu pemirsa sebentar. Pihak